Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 7 akan membawakan materi mengenai Active Modified Atmosphere Packaging of Ready-to-Eat Pomegranate Punica granatum, Aerials at Ambient Temperature for Extending Shelf Life. Adapun anggota kelompok kami yaitu Sylvia Dwi Melin, Valencia Indira Roreng, Sri Nur Hidayah Kahar, Siti Fadila, Suci Lestari, dan Nurana. Latar belakang dari materi kami yaitu buah pomegranate atau dikenal dengan dalima dibudidayakan untuk konsumsi aril segar. Nah, aril segar ini merupakan biji dari buah dalima yang memiliki banyak kandungan vitamin C, vitamin K, serat, dan antioksidan yang memberikan manfaat bagi kesehatan konsumen. Namun, proses ekstraksi aril dari kulit yang tebal dan keras merupakan pekerjaan yang rumit, sehingga salah satu alternatif yang dapat digunakan untuk mempermudah konsumen yaitu membuat aril dalam bentuk makanan siap saji. Namun, hal tersebut akan mengurangi keamanan pangan dan nilai gizi buah dalima. Oleh karena itu, kemasan dengan atmosfer termodifikasi atau modified atmosphere packaging banyak digunakan untuk menjaga kualitas buah dan sayur. Selanjutnya saya serahkan ke teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa sih pengertian dari MAP itu. MAP atau Modified Atmosphere Packaging merupakan teknologi pengemasan yang dapat meningkatkan kualitas dan keamanan produk pangan dengan cara memodifikasi lingkungan dalam kemasan. Nah, teknologi ini itu dapat mengubah komposisi udara di dalam kemasan dengan cara mengurangi konsentrasi oksigen dan meningkatkan konsentrasi karbon dioksida serta gas inert seperti nitrogen atau argon. Next slide. Nah, MAP itu terbagi menjadi dua, yakni MAP aktif dan MAP pasif. MAP aktif itu melibatkan penggunaan kemasan yang dilengkapi dengan sistem yang dapat mengontrol atau mengubah kembali komposisi atmosfer di dalam kemasan selama masa penyimpanan. Sederhananya, MAP aktif itu memerlukan penambahan penyerap atau penghasil gas dalam kemasan. Nah, yang kedua itu ada MAP pasif. MAP pasif itu melibatkan penggunaan kemasan yang telah dipersiapkan sebelumnya dengan atmosfer yang diubah, seperti atmosfer yang mengandung konsentrasi gas tertentu, yakni nitrogen, karbon dioksida, dan juga oksigen yang dikendalikan untuk memenuhi kebutuhan produk tersebut. Sederhananya, MAP pasif itu merupakan kemasan MAP yang secara alami mengubah komposisi gas melalui respirasi produk serta permeabilitas dari kemasan itu. Saya serahkan kepada moderator. Baik, selanjutnya untuk materi selanjutnya dipersilahkan. Selanjutnya yakni bagaimana prinsip kerja dari Modified Atmosphere Packaging. Prinsip dari MAP adalah mengatur komposisi udara di sekitar bahan yang berbeda dengan komposisi udara atmosfer. Teknik penyimpanan dari MAP yakni memodifikasi atau merubah komposisi gas di lingkungan sekitar produk. Modifikasi tersebut berupa penurunan presentasi oksigen dari 21% menjadi 0%, yang bertujuan untuk memperlambat laju respirasi dengan mengurangi komposisi gas oksigen yang digunakan oleh sel hidup. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa prinsip utama dari MAP yakni memodifikasi komposisi gas di dalam kemasan dengan menggunakan plastik film dengan permeabilitas tertentu, yakni dengan mengurangi jumlah oksigen yang dapat digunakan oleh sel-sel hidup serta meningkatkan gas karbon dioksida dan nitrogen untuk mengurangi laju respirasi. Saya serahkan kepada moderator. Baik, untuk materi selanjutnya dipersilahkan. Selanjutnya yaitu mekanisme MAP pada buah delima. Mekanisme yang dilakukan pada MAP buah delima pertama yaitu mengurangi kadar oksigen O2, di mana pengurangan kadar oksigen ini dilakukan untuk mengurangi kemampuan bakteri patogen untuk berkembang biak. Selanjutnya itu menambah kadar karbon dioksida atau CO2, di mana penambahan kadar karbon dioksida ini dilakukan dengan tujuan untuk membantu dalam menghambat pertumbuhan mikroba dan juga mengurangi kerusakan yang dapat terjadi akibat enzim. Yang ketiga yaitu menggunakan film kemasan.
pada MAP buah delima yang dilakukan, film yang digunakan yaitu film polipropilena yang berfungsi untuk memungkinkan suatu gas-gas tertentu untuk masuk maupun keluar, sehingga dapat mengatur komposisi gas dalam suatu kemasan. Yang terakhir yaitu penyimpanan pada suhu rendah. Penyimpanan pada suhu rendah pada proses MAP sangat penting untuk dijaga dan dilakukan karena suhu rendah dapat membantu dalam mengurangi laju respirasi produk dan memperpanjang umur simpan. Pada MAP buah delima yang dilakukan menggunakan suhu 5 derajat Celcius. Next materi saya serahkan ke teman saya. Baik, untuk pemateri selanjutnya dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana pengaruh kemasan MAP pada senyawa kimia yang ada pada buah delima. Yang pertama adalah total asam titrasi. Dapat dilihat di gambar bahwa pada hari ke-0, kemasan sampel yang dapat dititrasi itu berkisar antara 0,80 hingga 1,20%. Untuk sampel T1 sampai T16 dan 1,20% untuk kontrol. Lalu pada akhir penyimpanan yaitu hari ke-5, keasaman sampel yang dapat dititrasi berfluktuasi antara 0,32 hingga 3,64% untuk sampel dan 1,86% untuk kontrol. Keasaman yang dapat dititrasi menunjukkan tren peningkatan dan fluktuasi selama penyimpanan. Adapun faktor yang dapat menyebabkan terjadinya fluktuasi total asam yang dapat dititrasi itu karena pertama adalah variasi komposisi gas dan peningkatan laju respirasi. Kedua bisa disebabkan oleh perlakuan awal buah delima sebelum penyimpanan dan reaksi metabolik lain yang disebabkan oleh tekanan abiotik di bawah MAP aktif. Next slide. Yang kedua, pengaruh MAP terhadap pH buah delima. Jadi, nilai pH buah delima itu menunjukkan fluktuasi antara 3,40 hingga 3,80 dan 3,20 hingga 3,54 pada hari ke-0 dan ke-5 untuk semua sampel perlakuan. Namun, pada akhir penyimpanan, yaitu hari ke-5, sampel di bawah MAP aktif memiliki nilai pH yang lebih rendah, berkisar 3,20 hingga 3,54 dibandingkan dengan pH pada hari ke-0 yaitu 3,40 hingga 3,80. Adapun penyebab penurunan pH tersebut dapat disebabkan oleh komposisi gas yaitu rendahnya O2 dan tingginya CO2 dalam kemasan MAP. Yang kemudian bisa juga disebabkan oleh CO2 yang diproduksi larut dalam air di sekitar kemasan sehingga menghasilkan asam karbonat di dalam jaringan buah delima. Next slide. Yang ketiga, pengaruh MAP terhadap kandungan antosianin pada buah delima, yaitu kandungan antosianin pada sampel MAP aktif sedikit lebih tinggi, yaitu 0,845 kali dibandingkan dengan sampel kontrol pada akhir penyimpanan. Lalu kandungan antosianin itu berfluktuasi antara 0,20 hingga 0,42 gram per liter pada semua perlakuan selama penyimpanan. Jadi dapat disimpulkan bahwa MAP aktif ini meningkatkan kandungan antosianin dalam buah delima dan dapat digunakan sebagai teknik yang efektif untuk mengawetkan senyawa antosianin yang ada pada buah delima. Next slide. Yang keempat ada pengaruh MAP terhadap asam askorbat. Jadi kandungan asam askorbat pada kontrol dan sampel T1 sampai T16 itu menunjukkan fluktuasi antara 0,22 sampai 0,30 gram per 100 gram pada hari ke-0. Sementara pada hari ke-5 itu berfluktuasi dari 0,10 sampai 0,39 gram per 100 gram. Jadi kandungan asam
askorbat pada sampel MAP aktif itu umumnya lebih rendah dibandingkan pada sampel kontrol. Nah, adapun penyebab penurunan asam askorbat ini diakibatkan oleh peningkatan kadar CO2 dalam MAP, bisa juga disebabkan oleh suhu penyimpanannya dan perubahan metabolisme pada arils yang mengakibatkan penggunaan asam organik dalam proses pernafasan atau laju respirasi buah delima tersebut. Next slide. Dan yang terakhir yaitu adalah gula tereduksi. Jadi pengaruh MAP terhadap gula tereduksi ini, kadar gula reduksi pada semua sampel itu meningkat secara signifikan dari 0,12 sampai 0,17% pada hari ke-0 menjadi 1,02% sampai 10,13% pada hari kelima. Pada hari kelima kadar reduksi pada sampel MAP aktif itu 26,57. Jadi 40 kali lebih tinggi dibandingkan dengan sampel kontrol. Nah, peningkatan kadar gula tereduksi ini juga disebabkan yang pertama oleh suhu penyimpanan buah delima, terus komposisi gas dalam MAP aktif, dan bisa juga disebabkan oleh hidrolisis polisakarida menjadi gula. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk pemateri selanjutnya saya persilahkan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis kualitas dari buah delima. Nah, yang pertama itu adalah penurunan berat. Nah, jadi MAP aktif itu akan mempengaruhi penurunan berat buah delima. Nah, dapat terlihat bahwa pada kontrol dia akan mengalami penurunan sebanyak 10,18% dibandingkan dengan sampel yang diberi perlakuan MAP, yaitu terjadi penurunan sebesar 1,13 sampai 7,35%. Nah, hal ini menunjukkan bahwa sampel kontrol kehilangan berat lebih tinggi dibandingkan dengan sampel yang menggunakan MAP aktif. Nah, pengamatan secara visual juga telah dilakukan dalam pengujian di mana sampel kontrol menunjukkan pembentukan tetesan air yang tinggi di dinding bagian dalam kemasan dibandingkan dengan sampel dengan MAP aktif. Nah, pada suhu lingkungan, kehilangan air atau transpirasi dan hilangnya cadangan karbon akibat respirasi cukup tinggi untuk buah delima. Nah, penurunan berat dapat dikaitkan dengan karakteristik dari buah delima tersebut dan juga bagaimana pengaruh RH dan mungkin dapat meningkatkan penyerapan air dan mendorong terjadinya kondensasi. Kemudian yang kedua yaitu adalah kekerasan. Nah, hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa MAP aktif menyebabkan lebih sedikit perubahan pada kekerasan dari buah delima. Nah, di dalam jurnal melaporkan bahwa penurunan kekeras dari 76 menjadi 67 pada 5-15 derajat Celcius selama 14 hari. Nah, perubahan kekerasan sampel ini kemungkinan disebabkan oleh penurunan dari tekanan uap, kemudian degradasi polisakarida pada dinding sel buah delima. Sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa penggunaan MAP aktif dapat mempertahankan struktur yang lebih baik, menurunkan kerusakan jaringan, dan meningkatkan kualitas umur simpan kulit buah delima selama proses penyimpanan dilakukan. Kemudian pengaruh total padatan terlarut terhadap buah delima dengan perlakuan MAP yaitu adalah pada hari ke-0 kandungan total padatan terlarut sampel ditemukan sebanyak 15 Dix. Nah, berkisar antara 15 hingga 19 selama periode penyimpanan. Nah, pada sampel yang diberi perlakuan MAP menunjukkan efek serupa dengan MAP aktif, sementara sampel lain menunjukkan efek yang signifikan terhadap kandungan total padatan terlarut buah delima selama hari penyimpanan 0 hingga 5. Nah, hasil yang diperoleh kemudian dibandingkan dengan beberapa penelitian sebelumnya mengenai buah di mana terjadi penurunan selama proses penyimpanan dilakukan. Nah, pada pengujian terjadi perubahan drastis pada kandungan total padatan terlarut yang diamati pada hari ke-7, di mana di bawah MAP pada hari ke-5. Nah,
variasi kandungan total padatan terlarut ini dapat disebabkan karena adanya peningkatan kandungan karbon dioksida dan dalam MAP aktif dan juga akumulasi atau degradasi gula di dalam buah delima. Kemudian terjadi peningkatan kadar gula produksi. Nah, oleh karena itu dapat kita simpulkan bahwa terjadi fluktuasi kandungan total padatan terlarut pada aril buah delima yang berkaitan erat dengan dampak penggunaan MAP aktif. Nah, kemudian analisis mikrobiologi. Nah, pada hari ke-0, jumlah ragi dan kapang berada di bawah batas deteksi, yaitu kurang dari 1 log CFU per gram pada semua sampel. Namun, jumlah dari mikroba secara signifikan meningkat pada akhir masa penyimpanan pada hari ke-5. Nah, yang ditemukan berada pada kisaran 3,50 hingga 5 log CFU per gram. Nah, jika dibandingkan dengan kontrol, sampel dengan penggunaan MAP aktif itu secara signifikan mempengaruhi pertumbuhan dari mikroorganisme, yaitu dari 1,30 hingga 1,86 lebih rendah dibandingkan dari kontrol. Nah, variasi dari perlakuan MAP aktif ini dapat dikaitkan dengan komposisi gas dan juga suhu penyimpanannya, di mana selama proses penelitian menggunakan suhu ruang. Nah, komposisi gas pada MAP aktif ini mampu menurunkan pertumbuhan mikroorganisme pada kulit buah delima sehingga akan mengubah membran sel mikroba dan menyebabkan inaktivasi mikroorganisme pada buah delima itu sendiri. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan MAP aktif itu efisien dalam terjadinya penurunan berat badan dari buah delima, kekerasan, dan juga total padatan terlarut maupun analisis jumlah mikroba yang dihasilkan dengan penggunaan MAP aktif. Selanjutnya saya berikan kepada moderator. Baik, selanjutnya kita akan melihat proses MAP atau Modified Atmosphere Packaging pada buah delima. Baik, itulah tadi materi presentasi kami mengenai Modified Atmosphere Packaging atau MAP pada buah delima. Sekian dari kelompok kami, saya kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wallahi ta'ala sholin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.